Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mengapa kok pabrikan Honda ya itu melarang penggunaan oli dengan energy conserving. Nah, terus terang penulis eh, menemukan apa jeleknya oli energy conserving. Tapi eh, entah ini bisa dibilang nggak layak atau enggak, beneran beresiko atau enggak pakai oli energy conserving. Karena yang penulis temukan itu ternyata berlaku untuk mesin-mesin yang mahal, bukan mesin-mesin yang ala kita gitu loh. Jadi apa sih energy conserving itu? Oli energy conserving itu adalah oli yang apinya energy conserving sekarang ganti istilah. Pokoknya istilah wis ganti lah ya. Istilahnya sudah ganti. Di energy conserving itu adalah istilah untuk standar api sebelumnya SN. Untuk yang baru kalau nggak salah namanya resource conserving ya. Sama saja sih. Requirementnya malah naik. Jadi apa itu energy conserving atau resource conserving ini? Kalau dari standar api, oli dengan energy conserving atau resource conserving itu adalah oli yang kalau dulu 1,5% lebih baik, kalau sekarang mungkin sekitar 3% lebih baik dari sisi efisiensi ya. Jadi oli dengan resource conserving itu artinya olinya dari sisi efisiensi mesin itu bisa lebih dari 3% lebih baik daripada oli bawaan. Dan ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah ya selain 3% ini, olinya juga harus mampu mempertahankan lebih licinnya ini hingga berapa itu? 100 jam atau berapa gitu loh. Jadi lebih dari 100 jam pemakaian. 100 jam pemakaian kalau untuk penulis ya. Penulis ini tiap hari sekitar 1 jam. Jadi 30 menit berangkat, 30 menit pulang. Berarti ya 100 hari. Wah, ekstrim banget ya. 100 hari. Rasanya kok nggak ada oli yang bisa sehebat itu ya. 100 hari loh. Tapi ya tentu beda ya antara 100 jam continuous dengan 30 menit dicicil ya. Sorry, 100 jam dicicil, setiap nyicilnya 30 menit. Beda ya. 100 hari. Penulis ya selama ini merasakan oli 100 hari itu, oli yang bisa beberapa bulan itu cuma kalau pakai oli Fastron Techno 15W50 campur minyak goreng. Nah, tapi ya perlu ingat ya,
ini standar untuk mobil. Standar untuk mobil beda. Standar untuk mobil itu kan memang umur oli lebih lama. Pernah ada yang ngomong Maestran Super pakai 25.000 km itu enteng. Yes. Ya dari sisi itu bisa bisa dinilai sendiri bahwa kalau di mobil emang bisa panjang seperti itu, kalau di motor emang nggak mungkin. Tapi ya harap tahu lah, API, SN dan semacamnya itu kan adalah standar untuk oli mobil, emang bukan untuk oli motor. Jadi ya normal-normal aja lah. Ketemu lagi NMAX apa namanya, SOC ISS. Tapi ya motornya lagi nggak sehat ya. Iya, kebetulan lagi motor penulis lagi sip keadaannya. Ini lagi sipnya apa? Karena sekarang habis olinya kan sebelumnya ada satunya, sekarang kan Maestran B40. Karena Maestran B40 ini 100% Maestran B40 ya, nggak penuh tambahin minyak goreng ya. Karena 100% ya enteng. Tuh lihat tuh betapa entengnya. Betapa entengnya ngejar. Kemarin kan pernah ketemu, sekarang ketemu lagi. Ya yang jelas sampai mana tadi, sampai lupa. Enteng lo ngejar. Sampai lupa lah. Wis gara-gara kayak gini nih emang ya bikin lupa. Sampai mana wis tadi? Lali. Maaf, udah lupa sampai mana. Yang jelas wis pokoknya standarnya kayak gitu ya. Resource conserving kayak gitu. Penulis heran, kenapa kok Honda ini aneh-aneh ya? Kenapa kok nggak boleh energi conserving? Padahal kan yang namanya energi conserving itu bikin oli itu kemampuannya lebih gitu loh, dijamin lebih. Walau penulis ngomong dijamin lebih ini karena untuk bisa mencapai resource conserving ini kan dari standarnya ya. Dari standarnya. Nah, sementara itu kan ya sekarang ini siapa sih ya oli yang pakai energi conserving itu seberapa banyak? Karena apinya kan cuma ngomong toh, nggak diuji beneran ke standar API. Jadi karena cuma omong doang ya nggak ada lah. Sekarang ini ya jarang ada oli tulisannya resource conserving atau energy conserving. Nggak wani memalsukan API ya. Jadi karena mereka nggak melakukan pengujian ke API ya, akhirnya mereka memilih gak usah dicantumkan.
Ya, tapi dalam kenyataan ya mestinya ada, karena kan ya namanya oli ya. Ada oli yang sebenarnya termasuk resource conserving, tapi nggak dilabeli. Ya tentu namanya oli yang kayak begitu kualitasnya ya lebih tinggi. Sekarang penulis tariannya lagi enak ya, enteng, engine brake juga enteng. Ini padahal pakai meseran B40 dong, nggak pakai minyak goreng. Kalau pakai minyak goreng ya mestinya lebih lagi. Walau TBA nya tinggi tapi enteng ya, dia dibanding sebelumnya sih. Kalau pakai oli TBA nya lebih rendah lagi mungkin lebih enteng lagi. Lihat saja nanti sih amsoilnya gimana. Ini sampai kapan ya baru nyoba amsoil ya. Nah, penulis pun nemu ya. Kalau pabrikan lain gimana sih? Apa ya serewel Honda nggak boleh pakai resource conserving? Karena sebenarnya kan resource conserving itu bikin licin macam-macam gitu ya. Penulis nggak tahu apakah alasan Honda melarang penggunaan oli resource conserving itu sama dengan uh, yang terjadi di BMW atau enggak. Tapi yang di BMW itu menyebutkan bahwa kita itu dilarang pakai oli yang ada aditif, terutama molybdenum. Kaget penulis, baru tahu. Soalnya nggak pernah baca buku manual motor BMW. Ini motor BMW-nya motor apa? C400 GT kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Jadi buku manualnya BMW Motorrad C400 GP, motor matic ya ini, motor matic, entah termasuk maxi atau enggak karena ukurannya kecil C400 GT itu. Jadi C400 GT ini disebut nggak boleh pakai oli yang ada molybdenumnya. Kaget penulis, loh kok ada oli gini disebut molybdenum bisa menghilangkan coating coating ya, menghilangkan coating itu pelapisan. Ya wis penulis cari-cari, mengapa kok sampai molybdenum di oli itu bisa menghilangkan coating, bisa membuat coating mesin hilang. Nulis cari-cari ya, nemu informasinya cukup langka tapi nemu. Jadi ternyata ya, saya bicara soal coating dulu. Coating yang dimaksud ternyata adalah DLC, Diamond Like Carbon Coating. DLC ini merupakan teknologi coating yang dipergunakan di motor ya, di mesin motor. Ada yang terutama ya, ada di ring piston, di ring-ringnya piston itu. Terutama itu. Jadi kalau pakai coating itu warna luarnya jadi hitam. Disebut diamond like karena kalau coatingnya dilakukan seadanya jadinya hitam mengkilat gitu. Kayak diamond. Kayak diamond lah. Diamond like itu kan mirip diamond. Jadi lapisan karbonnya mengkilap. Warna hitam. Ini sering dipergunakan di ring piston, di katanya ada silinder juga.
Tujuannya adalah yang pertama adalah biar licin. Jadi menggunakan lapisan moli ini, jadi untuk membuat lapisan karbon ini bahannya yang digunakan adalah molybdenum. Maaf, nulis nggak jelaskan sebelumnya. Jadi membuat DLC itu bahannya yang dipakai adalah molybdenum. Ada berapa persen gitu penulis nggak tahu. Yang jelas ada yang pure, ada yang enggak. Ada yang pure molybdenum, ada yang enggak, kalau nggak salah gitu. Nanti penulis sertakan lah ya. Sifat lapisannya ada yang untuk melicinkan, ada yang melicinkan dan anti aus. Jadi itu manfaatnya. Bisa licin, bisa mencegah aus. Nah, ternyata ya, mungkin karena sama-sama moli, aditif moli yang ada di oli itu bisa membuat membuat lapisan DLC ini yang sama-sama molinya aus juga. Jadi ada gambaran mekanisme, penulis nggak begitu ngerti lah ya. Jadi saat aditif moli itu sukses bekerja, yang di oli ya, dia akan membentuk lapisan MOS2, lapisan opois. Pokoknya lapisan tertentu, lapisan moli di logam, di permukaan logamnya. Jadi kalau mungkin di contohnya itu apa ya? Dianggap aja di silindernya. Nah, begitu kena lapisan yang di coating sama moli juga, keduanya saling berinteraksi dan coatingnya ini jadi terganggu ke reaksi dengan lapisan moli yang ada yang sumbernya dari oli. Jadi coating pada logam itu kan sifatnya permanen ya, sulit hilang. Nah, begitu kena lapisan yang terbentuk karena aditif moli angel banget ngomong ini, itu bisa hilang, bisa lepas. Ada penelitiannya itu ya. Jadi coating yang paling mudah hilang itu adalah yang pertama lapisan aluminium yang didoping silikon, yang kedua besi kalau nggak salah. Padahal ya, kita kenal aluminium lapis silikon itu merupakan teknologi yang sangat banyak sekali dipakai di otomotif. Kalau di mobil kebanyakan pakai itu. Yang pertama pakai Honda, kalau nggak salah Honda apa gitu. Kalau di motor yang pakai adalah Yamaha, tapi entah mengapa ya, katanya orang-orang di hasilnya zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Yang jelas kalau yang di motor lapisan aluminium doping silikon ini ada di motor Yamaha. Namanya doping silikon ini kualitasnya beda-beda ya. Penulis pernah nemu penjelasannya tapi wis lupa lagi ditaruh mana. Yang jelas beda lah antara teknologi doping silikon satu dengan yang lain.
Yang beda terutama itu dari sisi kerapatannya. Jadi yang namanya aluminium doping silikon itu enggak full ya, tapi lubang-lubang. Jadi ada bagian yang enggak kena doping, renggang-renggang. Nah, makin renggang ya makin cepat rompal ya. Yang jelas teknologi doping silikon itu bukan merupakan teknologi tertinggi, tapi terendah. Karena murah ya. Nah, tapi teknologi murah ini juga ada levelnya, juga ada yang apa? Silikonnya rapet, ada yang nggak rapet. Yes, begitu. Nah, ternyata lapisan aditif moli ya yang ada di oli ini, kalau sudah bereaksi dengan logamnya, ini bisa membuat aus. Yang paling parah kalau coatingnya di aluminium yang didoping silikon. Dari bahan besi juga gitu. Nah, itu rasanya alasannya mengapa kok nggak boleh BMW itu, ngomong BMW, ngomong nggak boleh pakai oli yang pakai aditif molybdenum. Nggak boleh wis. Ya gimana ya, apa Honda ini sama, yang di motor Honda ini kok nggak boleh pakai oli resource energy conserving gitu. Penulis nggak tahu, tapi yang jelas kalau pingin licin di dunia oli itu emang sering menggunakan bahan molybdenum untuk bikin licin. Dan molybdenum itu ada macam-macam ya. Ada molybdenum murahan, MOS2. Ada moli yang agak mahalan, MODTC. Bukan agak mahal, yang lebih mahal MODTC. Terus ada yang lebih mahal lagi, MODTP. Nah, ini aditif ini bisa membuat oli makin licin. Mungkin itu yang membuat Honda melarang penggunaan oli dengan oli yang ada tulisannya resource energy conserving, resource conserving atau energy conserving. Nah, bagian mana sih yang bagian mana di mesin yang ada DLC-nya kalau di motor Honda? Kalau yang kepikir penulis, rasanya cuma di ring piston tok. Wes itu. Yang di noken as rasanya yang enggak, karena pernah dilihatkan fotonya noken as yo warna mengkilap gitu, nggak hitam. Di valve nggak tahu ya, kan pakai rocker roller ya, perasaan nggak hitam ya. Apalagi ya, kayaknya itu ya. Tapi yang jelas dari sisi lainnya, mengapa kok pabrik-pabrik lain nggak nyebut gitu loh. Contohnya Yamaha kok nggak ada melarang penggunaan oli yang ada molinya.
Jadi di spesifikasinya NMAX ini, penulis ambil yang luar negeri ya, itu nggak ada tulisannya melarang apa, jangan pakai oli yang pakai resource energy conserving, nggak ada. Entah di R15 ada nggak, nanti penulis coba cari di manualnya R15 ada nggak, karena harganya ring pistonnya R15 kan jauh lebih mahal daripada harga ring pistonnya NMAX ini. Nanti penulis lihat ada atau enggak. Jadi apa ya, penulis jadi merasa takut juga ya. Wah, kalau begini jangan-jangan ring piston motor penulis ini rusaknya gara-gara moli. Karena kan yang namanya ya makhluk itu pasti pakai moli. Oli skutik ya, oli motor metik. Itu kan rata-rata pakai molybdenum. Jangan-jangan ring piston macet di motor Honda terjadi karena moli. Karena ya oli metik AHM oil MPX2 atau SPX2 pastinya ya mengandung moli juga, karena aditif moli ini penting sekali untuk aditif extreme pressure. Mungkin ini juga yang bikin Castrol bangga, karena mereka nggak pakai molybdenum tapi pakai titanium. Titanium kalau nggak salah kodenya WS2. Molinya sendiri kan penulis nggak tahu bedanya. Yang jelas kalau moli MOS2 yang dipakai di motor skuter itu bedanya cuma lebih cepat mengendap daripada yang MODTP sama MODTC, itu aja. Nah kalau gitu kita jadi harus menghindari oli yang ada molinya dong. Yang penulis tahu kalau oli yang nggak ada molinya ya oli kental. Mungkin ini sebabnya ya, kalau pakai oli kuno motor malah jadi lebih sip itu ya. Karena kalau pakai oli kuno yang nggak pakai moli kayak Mesran B40 ini, resiko aus berkurang. Oke, segitulah aja lah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.